Menjadi agen mandiri, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak terjadi perselisihan antara konsumen dengan pemilik mesin EDC ataupun pemilik agen bank mandiri. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman semua, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana tentang agen mandiri. Oke, jadi terus simak videonya. Masyarakat sampai selesai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya menjadi agen mandiri merupakan suatu pekerjaan yang sangat mengasihkan, teman-teman ya. Kita bisa bertransaksi dengan mendapatkan penghasilan atau komisi, baik itu dari bank ataupun dari konsumen, teman-teman. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara bertransaksi melalui agen mandiri yang baik ya, teman-teman ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun tidak terjadi kekeliruan antara kita sebagai pemilik agen mandiri dengan konsumen. Oke. Hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari subscriber, teman-teman ya. Dari subscriber dari bentar saya lihat, dari Prianto Putra ya, dari Prianto Putra. Jadi Bapak Prianto Putra ini menanyakan bahwasanya kalau kita bertransaksi kan ada biaya admin, misalnya 2.500 per transaksi. Misal transaksinya 50.000, biaya admin 2.500, kita tarik konsumen 52.500 atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Nah, jadi berkaitan dengan seperti ini, teman-teman ya, hal seperti ini kita makanya di sini saya akan memberikan sedikit masukan ya buat teman-teman semua yang sesama berprofesi sebagai agen mandiri ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya. Kalau kita melakukan transaksi, ada konsumen datang gitu ya melakukan transaksi, sebelumnya kita harus menjelaskan dulu prosedurnya. Prosedurnya di sini adalah contohnya tadi seperti yang ditanyakan sama Bapak Prianto tadi, bahwasanya apakah biaya transaksi 2.500 itu, misalnya ya, ini 2.500 itu kita tarik dari otomatis dari penarikan uang yang dari konsumen, atau manual dari konsumen yang pakai uang pribadi. Nah, makanya dari itu sebelum transaksi itu kita harus menanyakan dulu atau memberitahukan dulu kepada konsumen. Misalnya ada konsumen datang ke toko kita, kemudian dia mau melakukan transaksi penarikan ya, ataupun mengambil uang di ATM-nya. Nah, kemudian sebelum kita lakukan transaksi, kita harus menjelaskan dulu kepada konsumen. Misalnya konsumennya mau menarik uang 1 juta, teman-teman ya, 1 juta. Nah, kita tanya dulu, Bapak mau menarik uang tunai berapa, Pak? 1 juta. Kemudian Bapak pakai ATM apa? ATM BRI misalnya gitu ya. Kemudian terus kita jelaskan kepada konsumen, nah Bapak ini kan di sini agen mandiri, jadi kalau untuk beda bank itu kena biaya 10.000 untuk satu kali transaksi beda bank. Nah, biaya 10.000 itu apakah kita tarik manual dari Bapak, atau kita potong dari uang yang ditarik? Jadi seperti itu, teman-teman ya. Atau jumlah penarikannya dilebihkan dari ditambah jumlah biaya. Misalnya dia narik 1 juta, jadi penarikannya jadi 1.010.000. Jadi dia masih menerima uang bersihnya tetap 1 juta. Atau dia memilih dengan opsi penarikan 1 juta dan uang biaya 10.000-nya dia ambil dari kantong sendiri. Atau bisa jadi penarikannya 1 juta dan dipotong, jadi dia cuma menerima uang 990.000. Jadi semua itu sebelum melakukan transaksi kita harus menjelaskan kepada konsumen terlebih dahulu
agar tidak terjadi kesalahpahaman antara konsumen dengan kita sebagai pemilik mesin EDC, teman-teman ya. Karena terkadang terjadi kasus udah transaksi selesai baru konsumen tuh heran ataupun terkejut dengan biaya-biaya transaksi, misalnya karena beda bank jadi 10.000 ya, yang awalnya mungkin aturannya 5.000 ya, mungkin karena ketidaktahuan dengan konsumen ataupun missing antara konsumen dengan pemilik mesin EDC-nya, teman-teman ya. Oke, jadi itu perlu sekali kita memberikan penjelasan dulu kepada konsumennya, apakah transaksinya tadi bagaimana ya, mulai dari biaya sampai ke proses-proses selanjutnya, teman-teman ya. Oke, kalau untuk penarikan kan seperti itu. Kemudian untuk transfer ya sama juga ya, teman-teman ya. Transfer juga kita jelaskan secara langsung pada pihak konsumennya, apakah dia transfer itu manual atau dia transfer melalui ATM dia sendiri. Nah, kalau transfer manual ya biayanya kita ambil standar umum yang biasa kita pakai ya. Kalau misalnya sama bank ya 5.000, kalau beda bank ya 10.000. Nah, tapi kalau dia memakai ATM dia sendiri, otomatis kan biayanya yang dikenakan kan otomatis ATM dia sendiri ya. Jadi kita cuma terima bersih uang dari konsumen itu sendiri ya. Terserah kita mau memberikan tarif berapa kepada konsumen ya. Kalau mau 5.000 ya 5.000, mau 3.000 3.000, karena dia cuma menumpang mesin EDC di tempat kita, teman-teman ya. Jadi itu tergantung dari keputusan kita atau ketetapan kita dalam menetapkan harga ataupun menetapkan biaya kepada konsumen tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulita Priscilla ya, Mbak Yulita Priscilla. Dia menanyakan kalau connection error itu karena apa? Nah, karena apa gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau connection error itu, teman-teman ya, kalau mesin EDC itu kan sama dengan HP ya. Jadi terkadang ada sinyal, terkadang hilangnya sinyalnya hilang, terkadang jaringannya error ya. Jadi seperti itu juga sama dengan mesin EDC, teman-teman ya. Kalau terjadi connection error berarti sama aja dengan jaringannya lagi error ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kalau connection error itu memang jaringannya lagi error. Tunggu aja beberapa saat lagi, pasti nanti bisa normal kembali ya. Jadi connection error itu adalah jaringan dari mesin EDC-nya itu lagi error, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya, beberapa tips dari saya sebelum melakukan transaksi di mesin EDC. Kita hendaknya harus terlebih dahulu menjelaskan kepada konsumen tentang peraturan-peraturan yang ada dalam bertransaksi melalui mesin EDC. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara konsumen dengan kita sebagai pemilik EDC, karena banyak terjadi kasus setelah transaksi berhasil terjadi komplain dan sebagainya dari konsumen, teman-teman ya. Oke. Kemudian satu lagi yang terpenting adalah buat teman semua, sebelum kita menekan tombol OK atau processing atau pengeprintan, hendaknya kita harus mengulangi lagi apakah sudah benar transaksi tadi sudah benar, memang itu tujuannya. Misalnya transfer ke nomor rekening ini, kita ulangi lagi nomornya, apakah benar namanya, jumlahnya apa udah benar ya. Jadi itu untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan transaksi di mesin agen mandiri atau mesin EDC, teman-teman ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua seperti itu ya, harus hati-hati dalam melakukan transaksi. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara konsumen dengan kita sebagai pemilik mesin EDC, teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja untuk share pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama wirausaha di desa, teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Ngomong apa ini?
Menjadi agen mandiri, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak terjadi perselisihan antara konsumen dengan pemilik mesin EDC ataupun pemilik agen Bank Mandiri. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang menanyakan tentang bagaimana dan salah